Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dengan perpindahan Citra, seorang mahasiswi rantau dari Pulau Jawa ke kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk melanjutkan studinya sambil bekerja paruh waktu demi membiayai kebutuhan hidupnya yang serba sederhana. Di Palembang, ia dibantu oleh kekasihnya, Indra, untuk mencari tempat tinggal sementara yang terjangkau, nyaman, dan strategis, dekat dengan kampus serta tempat kerjanya. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, sampailah Citra di sebuah rumah kos besar yang terletak di gang sempit nan ramai, tepatnya di lingkungan Kampung Melati, Palembang. Rumah kos ini, yang dikelola oleh seorang wanita paruh baya ramah bernama Bunda Rina, memiliki beberapa bangunan bertingkat yang terlihat masih relatif baru, terutama di bagian belakang, tempat kamar yang akan ditempati Citra. Citra langsung merasa cocok dengan kamar kos di lantai 2 pada bangunan baru tersebut. Kamar itu memiliki fasilitas lengkap, ukuran yang cukup memadai untuknya seorang diri, dan yang paling penting, harga sewanya sangat terjangkau, sesuai dengan anggaran keuangannya yang ketat. Citra bahkan sempat berpikir, ini pasti akan menjadi kosan tempatku menetap dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena ia sudah lelah, harus berpindah-pindah kosan yang selalu merepotkan. Lingkungan sekitar kosan pun terasa damai, dekat dengan minimarket, warung makan, dan akses jalan utama. Citra memulai kehidupan barunya di Kampung Melati dengan penuh semangat dan rasa optimisme yang meluap-luap. Ia menata barang-barangnya, merapikan meja belajar dan lemari pakaiannya, memastikan semua kebutuhan pribadinya tertata dengan rapi, agar ia dapat fokus pada kuliah dan pekerjaannya. Selama sebulan penuh, Citra hidup dengan sangat nyaman dan tenang. Tidak ada satupun kejadian aneh yang mengganggu ketenangan tidur atau aktivitas sehari-harinya. Malam-malam berlalu dengan damai, hanya terdengar suara kendaraan dari kejauhan dan kadang-kadang suara obrolan ringan dari tetangga kamar yang tidak begitu intens. Citra merasa betah. Bahkan sempat beberapa kali ia memuji pilihannya ini kepada Indra, yang juga turut senang melihat Citra merasa nyaman. Namun ketenangan yang terlampau sempurna ini, seolah menjadi pertanda sunyi yang menyesatkan, ternyata hanyalah sebuah pendahuluan yang lembut sebelum badai teror supernatural benar-benar dimulai. Masa-masa damai itu seakan menjadi penanda terakhir bagi Citra sebelum ia harus berhadapan dengan teror-teror aneh yang tak masuk akal dan benar-benar menguji batas kewarasan serta keyakinannya. Ketenangan itu ibarat sebuah cermin yang sebentar lagi akan pecah berkeping-keping, memperlihatkan realitas lain yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding kosannya yang terlihat kokoh dan baru. Citra saat itu masih belum menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah lingkungan yang menyimpan rahasia kelam. Sebuah rahasia yang tersemat di bawah fondasi kosannya yang baru. Sebulan berlalu, dan semester kuliah Citra mulai memasuki masa-masa sibuk dan padat, menuntutnya untuk pulang larut malam hampir setiap hari. Kesibukan kuliah yang kian hari kian memuncak, memaksa Citra untuk sering pulang ke kosan dalam kondisi tubuh yang sangat kelelahan. Terkuras habis energinya setelah seharian penuh berkutat dengan jadwal kuliah yang padat merayap dan tuntutan pekerjaan paruh waktu yang tak kalah menguras tenaga. Setiap kali ia kembali ke kamarnya di lantai 2 Kampung Melati, pikirannya hanya terfokus pada satu hal, istirahat total. Namun, pada suatu malam yang terasa lebih melelahkan dari malam-malam sebelumnya, sekitar pukul 10 malam, Citra memutuskan untuk meluangkan sedikit waktu demi merawat diri. Malam itu, ia bertekad untuk menyelesaikan rutinitas perawatan wajahnya, sebuah kegiatan yang sudah terabaikan selama beberapa hari karena jadwal yang gila-gilaan. Ia mengeluarkan seluruh produk perawatan kulitnya dan berdiri di depan cermin di kamarnya. Cermin itu hanyalah cermin kecil berbentuk kotak, hanya menampilkan pantulan dari wajah hingga setengah badan saja, yang diletakkan di atas meja rias sederhananya. Saat ia mulai mengoleskan krim pertama di wajahnya,
Citra tidak merasakan keanehan apa-apa. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Ia menunduk sebentar untuk mengambil produk perawatan selanjutnya dari rak kosmetik di sampingnya. Sambil meraih botol pelembab, ekor matanya menangkap sesuatu yang janggal di dalam pantulan cermin yang berada tepat di depannya. Di cermin, ia melihat dirinya sedang berdiri lurus, memandang ke depan, tetapi ketika ia menggerakkan tangannya ke rak untuk mengambil krim, sosok pantulannya di cermin tidak bergerak sedikit pun. Gerakan Citra yang spontan untuk meraih benda di rak seharusnya tercermin secara instan dan sempurna. Namun pantulan itu tetap diam, membeku dalam posisi tegak lurus, seolah waktu berhenti hanya untuk sosok di baliknya. Citra spontan menghentikan gerakannya, lalu menolehkan kepalanya kembali ke cermin secara perlahan-lahan. Anehnya, ketika Citra memandang lurus, pantulan itu pun ikut bergerak dan tersenyum, persis seperti dirinya. Citra yang saat itu masih berada di ambang batas kesadaran penuh karena terlalu lelah, mencoba berpikir logis. Mungkin aku cuma salah lihat, batinnya. Efek capek ini pasti. Mataku sudah terlalu lelah membaca materi kuliah dan menatap layar komputer seharian. Ia mencoba mengabaikan kejanggalan itu dan melanjutkan rutinitasnya, fokus pada langkah-langkah perawatan wajah yang tersisa. Ia memaksakan diri untuk berpikir positif, menganggap fenomena sesaat itu hanyalah ilusi optik yang ditimbulkan oleh kelelahan yang luar biasa. Ia mencapai tahap terakhir, yaitu mengoleskan pelembab dan kembali menatap pantulan dirinya. Dalam hati, ia merasakan bulu kuduk di lengannya mulai merinding tanpa sebab yang jelas. Udara di kamar ber-AC itu terasa dingin, namun sensasi merinding itu terasa lebih dari sekedar dingin biasa. Itu adalah sensasi ketidaknyamanan yang muncul dari dalam. Citra mencoba menghilangkan rasa takut itu dengan mencoba tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Senyum yang ia berikan adalah senyum tipis, hanya mengangkat sedikit sudut bibirnya tanpa menunjukkan gigi, sebuah senyum yang lelah dan penuh kepura-puraan untuk menenangkan diri. Namun, apa yang ia lihat di cermin membuatnya benar-benar membeku. Pantulannya di cermin membalas senyumnya dengan cara yang berbeda. Sosok itu menyeringai lebar, menampakkan seluruh deretan gigi putih yang terlihat tidak wajar. Sebuah senyuman yang terlalu lebar, terlalu menakutkan, dan sama sekali tidak sinkron dengan senyum tipis yang baru saja Citra berikan. Senyum di cermin itu terlihat seperti seringai yang mengolok-olok, sebuah ekspresi wajah yang tampak asing dan dingin. Seketika, rasa kantuk dan lelah yang tadinya membebani tubuh Citra menghilang sepenuhnya, digantikan oleh gelombang horor yang dingin. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan irama yang tak karuan. Ia langsung berbalik, berlari keluar kamar tanpa mematikan lampu, meninggalkan semua peralatan perawatan wajah yang berserakan. Ia bahkan tidak berani menoleh lagi ke arah cermin yang baru saja menunjukkan wajah lain dari dirinya. Citra berdiri di balkon lantai 2, gemetar hebat memandang kejalanan kampung melati di bawahnya yang sudah sepi di tengah malam. Ia benar-benar syok dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi adalah nyata, bukan hanya halusinasi semata. Ia tahu pasti bahwa gerakan refleks yang dilihatnya di pantulan, terutama seringai menakutkan itu, bukanlah ulah dari bayangan dirinya sendiri. Citra menghabiskan hampir 2 jam di balkon, dari pukul 11 hingga hampir pukul 1 dini hari, sebelum akhirnya ia memberanikan diri untuk kembali masuk ke dalam kamarnya yang terasa panas dan lembab akibat pendingin ruangan yang dimatikan. Ia tahu bahwa ia harus tidur, karena besok pagi ia harus menghadiri kuliah. Rasa takutnya luar biasa, tetapi tuntutan hidup jauh lebih mendesak. Meskipun rasa takut telah menjalar ke setiap sarafnya dan pengalamannya melihat pantulan yang menyeringai itu masih segar dalam ingatan, Citra memaksakan dirinya untuk tidur demi menghadapi jadwal kuliah pagi keesokan harinya. Ia tahu, kalah dari rasa takut berarti ia akan kehilangan energi dan fokus untuk menjalani hari. Ia memutuskan untuk mencoba mengabaikan kengerian yang baru saja ia alami, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah insiden sekali saja. Citra berbaring di kasurnya sambil menyalakan lampu kamar dan juga lampu belajar di meja. Ia tidak berani membiarkan kamarnya gelap. Untuk meredakan ketegangan, ia menyalakan ponsel dan menonton tayangan hiburan di YouTube dengan volume pelan, berusaha mengalihkan perhatiannya dari ketakutan yang mengintai. Waktu merangkak perlahan, menunjukkan pukul 1:30 pagi. Citra mulai merasa kantuknya kembali datang. Tubuhnya yang lelah kembali menuntut istirahat.
Ponselnya diletakkan miring di samping bantal. Matanya mulai terasa berat dan kelopak matanya perlahan menutup. Ia berada dalam kondisi setengah sadar, antara terjaga dan tertidur lelap. Tiba-tiba, keheningan malam yang hanya diisi oleh suara bisikan dari tayangan di ponselnya dikejutkan oleh bunyi keras yang menggema, sebuah suara benda jatuh yang sangat nyata dan mengagetkan. Gubrak! Terdengar suara pecah yang nyaring. Citra yang tadinya hampir terlelap langsung tersentak kaget dan membuka matanya sepenuhnya. Ia melihat ke arah asal suara tersebut, yang ternyata berasal dari atas lemari pakaiannya yang terletak di sudut ruangan. Di sana, di atas lemari yang tidak terlalu tinggi, hanya setinggi dadanya saat ia berdiri, ia meletakkan sebuah vas kaktus hias kecil sebagai dekorasi. Vas tersebut kini sudah tergeletak di lantai, pecah berkeping-keping dengan pecahan gerabah dan butiran pasir yang berserakan. Citra menatap kejadian itu dengan mata setengah terpejam, masih berusaha mencerna. Bagaimana mungkin? Batinnya dengan panik. Ia tahu bahwa tidak ada angin kencang di dalam kamar ber-AC yang tertutup rapat itu. Dan lemari itu berada di sudut yang tidak mungkin tersentuh olehnya secara tidak sengaja. Ia bahkan masih ingat betul posisi vas itu yang diletakkan agak jauh dari tepi. Kejadian ini terasa semakin tidak masuk akal, menambah daftar panjang keanehan yang ia alami dalam kurun waktu beberapa jam terakhir. Citra mencoba untuk tetap tenang. Ia turun dari kasur, menyalakan lampu yang lebih terang, dan memberanikan diri untuk membersihkan pecahan vas dan pasir kaktus yang berserakan. Ia berusaha keras untuk berpikir rasional. Mungkin getaran dari langkah tetangga di atas, atau mungkin vas itu memang sudah retak sebelumnya. Ia mencoba mencari-cari alasan logis yang mustahil. Namun rasa cemasnya tidak kunjung hilang. Setelah membersihkan kekacauan itu, Citra kembali ke tempat tidur. Ia memutuskan untuk mencoba tidur tanpa bantuan tontonan lagi. Ia mematikan semua lampu di kamar, meninggalkan kegelapan yang pekat, karena ia tahu ia hanya bisa tidur nyenyak dalam kegelapan total. Keputusan ini, yang didorong oleh kebutuhan fisik akan istirahat, ternyata mengundang teror yang lebih personal dan mengerikan. Ia berbaring miring menghadap tembok, mencoba memejamkan mata. Sekitar 30 menit setelah ia memejamkan mata, sebuah sensasi yang sangat jelas dan nyata menyentuh tengkuknya. Terdengar bunyi napas berat dan hangat yang dihembuskan tepat di belakang lehernya, di antara celah kepala dan tembok. Suara napas itu bukan napasnya sendiri, melainkan napas orang lain yang terdengar sangat dekat, sangat personal, dan sangat mengganggu. Sensasi hembusan udara hangat itu membuat bulu kuduknya berdiri tegak seperti disetrum listrik. Citra langsung membeku, tidak berani bergerak sedikit pun, seolah jiwanya terperangkap dalam kepungan teror yang sunyi. Ia tahu betul, tidak ada orang lain di kamar itu selain dirinya. Ia berada di posisi yang paling rentan, miring menghadap tembok, memunggungi seluruh isi ruangan. Sensasi nafas hangat yang berhembus persis di belakang lehernya, itu membuat Citra benar-benar tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya menegang dan membeku di bawah selimut tipis. Ia mencoba menahan napasnya sendiri, berharap suara napasnya yang terengah-engah tidak menarik perhatian sosok tak kasat mata di belakangnya itu. Pikiran Citra langsung dipenuhi dengan doa-doa dan kepanikan. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir ketika ia membuka mata. Namun sensasi hembusan udara yang nyata itu berkata sebaliknya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Citra mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Ia membalikkan badannya dengan sangat cepat, spontan, dan tiba-tiba menghadap ke tengah ruangan, ke arah yang tadi ia punggungi. Ia langsung melihat sekeliling, matanya menyapu kegelapan yang pekat di dalam kamar, mencari-cari apakah ada sesuatu yang bisa ia lihat atau rasakan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa di depannya, hanya kegelapan yang dingin. Rasa lega yang muncul sesaat langsung digantikan oleh ketakutan baru. Citra memutuskan untuk mengubah posisi tidurnya, membalikan badannya lagi ke arah yang berlawanan, yaitu memunggungi kamar mandi yang tertutup rapat, bukan lagi memunggungi tembok.
Ia mencoba untuk tidur kembali, matanya terpejam, tetapi ia tidak bisa benar-benar memejamkan mata. Rasa cemas membuatnya hanya tidur dengan kelopak mata yang sedikit terbuka, sebuah celah kecil yang ia pertahankan agar ia tetap berada di antara tidur dan jaga, waspada terhadap potensi teror yang lain. Dalam kondisi mata setengah terbuka itulah, pemandangan paling mengerikan malam itu muncul di hadapannya. Dari sudut matanya yang sedikit terbuka, Citra melihat ke arah atas lemari, tempat yang tadinya ia yakini kosong setelah insiden jatuhnya vas kaktus. Di atas lemari yang rendah itu, ia melihat sepasang kaki kecil, kaki yang terlihat kusam dan tak beralas, muncul dari bayangan yang gelap. Kaki itu bergoyang-goyang pelan, seolah pemiliknya sedang duduk santai di sana. Sosok itu tidak memiliki badan yang terlihat, hanya sepasang kaki yang bergoyang santai, sebuah pemandangan yang benar-benar tidak masuk akal dan sangat mengganggu. Kaki itu bergoyang ke depan dan ke belakang dengan irama yang tenang, kontras dengan jantung Citra yang berdebar kencang. Dalam kegelapan, detail kaki itu terlihat sangat jelas, menampakkan bentuknya yang kecil dan tidak wajar untuk ukuran manusia dewasa. Citra kembali membeku. Ia tahu betul lemari itu tidak cukup tinggi untuk menampung seseorang yang duduk di atasnya, apalagi tanpa terlihat bagian tubuh yang lain. Pemandangan kaki yang bergoyang-goyang tanpa badan itu terasa begitu surreal dan dingin, sebuah gambar yang langsung mengukir horor di benaknya. Kali ini, Citra tidak berani bergerak sama sekali. Ia memilih untuk menutup matanya rapat-rapat, memohon dan berdoa sesuai keyakinannya agar sosok itu menghilang. Ia mencoba menenangkan pikirannya, memaksa dirinya untuk berfokus pada kebutuhan tidurnya yang sangat mendesak. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Citra memaksakan diri untuk mengaktifkan lampu kamar lagi. Begitu lampu menyala terang, ia langsung melihat ke atas lemari, dan kali ini sosok kaki yang bergoyang itu sudah hilang. Lemari itu kembali kosong, hanya menyisakan permukaan kayu yang kusam. Citra memutuskan untuk tidak mematikan lampu lagi. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala penuh. Rasa takutnya tergeser oleh kepenatan fisik yang tak tertahankan. Ia bertekad untuk tidak kalah dari gangguan ini, mencoba meyakinkan diri bahwa ia harus tetap kuat demi menjalani aktivitas esok hari yang padat. Namun ia tahu, serangkaian kejadian malam itu, mulai dari pantulan yang menyeringai, vas yang jatuh tiba-tiba, hembusan nafas hangat, hingga kaki yang bergoyang tanpa badan, telah mengukuhkan satu fakta. Ia tidak sendirian di kamar kosnya yang baru di Kampung Melati, Palembang, dan entitas yang mengganggunya itu sangat nyata dan tidak kenal lelah. Gangguan-gangguan yang dialami Citra di kamar kosnya tidak hanya terjadi saat ia berada di tempat, tetapi juga saat ia meninggalkan kamar. Beberapa hari setelah serangkaian teror personal di dalam kamar, Citra kembali menjalani rutinitasnya yang padat. Keluar dari kos sejak pagi hingga kembali larut malam. Ia selalu memastikan bahwa semua lampu di kamar dan kamar mandi dalam keadaan mati saat ia meninggalkan ruangan. Sebuah kebiasaan yang sudah ia lakukan sejak lama, didorong oleh prinsip hemat energi. Pada suatu malam, sekitar waktu Isya, Citra yang sedang berada di luar kosan, jauh dari Kampung Melati, tiba-tiba menerima pesan singkat dari Dion, salah satu tetangga kamar kosnya yang kebetulan memiliki kamar tepat di seberangnya, yang juga menjadi temannya mengobrol sesekali. Pesan dari Dion itu terasa aneh dan mendesak. "Citra, kamu ada di kosan sekarang?" tanya Dion dalam pesannya. Citra segera membalas, "Enggak, aku masih di luar. Belum pulang dari kampus." "Kenapa, Yon?" Setelah beberapa saat yang terasa lama, Dion membalas dengan nada yang terdengar cemas. Dion mengatakan bahwa ia dan beberapa penghuni kos lainnya yang kamarnya berada di deretan yang sama dengan Citra mendengar suara tangisan seorang wanita yang sangat jelas berasal dari dalam kamar Citra. Suara tangisan itu bukan tangisan yang meraung-raung atau histeris, melainkan suara tangisan yang sangat menyayat hati. Sebuah isakan yang terputus-putus, seolah menahan kesedihan yang mendalam. Suara itu terdengar seperti suara wanita muda, membuat semua tetangga merasa terganggu sekaligus merinding. Citra langsung terkejut luar biasa. Ia tahu bahwa ia meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci rapat, bahkan ia ingat betul menaruh kunci cadangan di atas kotak token listrik yang berada di ambang pintu, tempat yang hanya bisa dijangkau olehnya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk, menciptakan gelombang panik yang dingin. "Siapa yang nangis?" "Kamarku kan kosong," balas Citra dengan tangan yang sedikit gemetar saat mengetik. Dion menjelaskan bahwa suara itu sudah terdengar selama kurang lebih setengah jam.
Para penghuni kosan yang lain tidak berani mendekat atau menggedor pintu. Mereka hanya bisa mendengarkan isakan yang aneh itu dari balik pintu kamar mereka masing-masing. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin saja suara itu datang dari luar kosan. Namun suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah sumber tangisan itu berada tepat di dalam kamar Citra. Tangisan itu memiliki pola yang aneh, isakan pelan, berhenti sebentar, lalu disusul dengan isakan yang sedikit lebih keras. Kemudian kembali pelan lagi. Sebuah irama tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Citra yang saat itu berada jauh, segera memutuskan untuk meminta bantuan temannya, seorang teman kampus yang kebetulan tinggal tidak terlalu jauh dari Kampung Melati, untuk menemaninya pulang ke kosan. Ia tidak berani kembali sendirian setelah mendengar cerita yang mencekam itu. Begitu ia sampai di depan kosannya, diiringi oleh temannya, suara tangisan yang dilaporkan oleh Dion sudah berhenti. Semuanya kembali hening dan sunyi. Kamar Citra tampak gelap. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun di dalamnya. Citra membuka pintu kamarnya dengan kunci yang ia ambil dari tempat persembunyiannya. Ia memeriksa setiap sudut ruangan, di balik lemari, di bawah kasur, bahkan di dalam kamar mandi. Tetapi tidak menemukan apa-apa. Kamar itu benar-benar kosong. Setelah temannya pergi, Citra duduk termangu di tepi kasurnya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Gangguan ini telah merambat dari halusinasi pribadi di dalam cermin ke benda yang bergerak sendiri dan kini mengganggu ketenangan orang lain. Ia menyadari bahwa entitas yang mengganggunya itu tidak hanya berada di kamar itu saat ia ada, tetapi juga menjadikan kamar itu sebagai wilayahnya bahkan saat ia pergi, menggunakan tangisannya sebagai cara untuk mengklaim dan menakut-nakuti penghuni kosan yang lain di lantai 2. Minggu berikutnya, Citra tidak mengalami gangguan lagi. Ia sempat berpikir mungkin saja entitas itu sudah pergi atau hanya mampir sementara. Namun ia segera mendengar kabar dari Dion bahwa sosok itu kini mulai mengganggu kamar di sebelahnya, kamar teman Dion. Gangguan itu membuat teman Dion ketakutan setengah mati, hingga akhirnya memutuskan untuk segera pindah kosan. Fakta bahwa entitas itu pindah ke kamar sebelah, lalu membuat penghuninya pergi, dan kamar itu kini kosong, terasa seperti sebuah pola, seolah-olah sosok itu sedang membersihkan lingkungan di sekitarnya. Ketenangan yang ia rasakan selama seminggu itu terasa seperti jeda singkat yang menakutkan, seperti menunggu giliran untuk diganggu kembali. Citra tahu cepat atau lambat, teror ini akan kembali ke kamarnya, dan ia harus bersiap. Setelah seminggu jeda yang menipu, di mana gangguan terfokus pada kamar sebelah hingga membuat penghuninya pindah, teror itu kembali dengan intensitas yang lebih parah, langsung mengarah kepada Citra dan kamarnya. Kali ini, gangguan itu mengambil bentuk yang berbeda, memanfaatkan kebiasaan larut malam Citra dalam mencuci dan menjemur pakaian. Sebuah kegiatan yang seringkali ia lakukan untuk berhemat dan menghindari biaya laundry mahal. Citra yang pulang larut malam setelah seharian bekerja dan kuliah, seringkali baru menyadari bahwa ia harus mencuci pakaiannya setelah jam 10 malam. Pada malam itu, ia merendam pakaiannya selama setengah jam dan kemudian baru teringat bahwa ia harus segera menjemurnya di area jemuran yang terletak di depan kamar-kamar lantai 2, dekat dengan tangga dan bersebelahan dengan sebuah lahan kosong. Lahan kosong itu dulunya adalah area kantin untuk pekerja gudang yang berada di sebelah kosan. Namun kini sudah tidak terpakai dan tidak memiliki penerangan sama sekali, menjadikannya sebuah area gelap yang sangat mencurigakan. Citra melangkah keluar kamar membawa seikat pakaian basah. Area jemuran itu sendiri hanya diterangi oleh lampu remang-remang di lorong kosan, sementara lahan kosong di sampingnya gelap gulita, menciptakan kontras yang tajam antara cahaya dan kegelapan, sebuah kontras yang terasa dingin dan mengancam. Citra harus sedikit berjinjit untuk mencapai tali jemuran yang tinggi, meregangkan tubuhnya untuk menggantung pakaian satu persatu. Saat ia sedang sibuk menjemur pakaian ketiga, ia secara refleks melirik ke arah lahan kosong yang gelap di sampingnya. Matanya yang mengalami rabun jauh membuatnya melihat objek di kejauhan menjadi samar dan tidak jelas. Dalam pandangan matanya yang tidak fokus itu, Citra melihat sebuah bayangan putih yang sangat besar, berbentuk seperti buntalan kain yang berdiri tegak. Bayangan itu terlihat sangat tinggi dan sangat besar, jauh lebih besar dari manusia normal. Bayangan putih itu berdiri diam di tengah lahan kosong yang gelap, tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa sangat menindas. Jantung Citra mulai berdetak kencang.
Ia merasakan firasat buruk yang kuat, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Mungkin itu cuma sampah yang tersangkut atau pantulan cahaya yang aneh. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia terus memaksa dirinya untuk menyelesaikan tugasnya, mengabaikan kehadiran bayangan putih raksasa itu. Ia segera menyelesaikan menjemur pakaian terakhir. Begitu ia menurunkan tangannya dari tali jemuran, ia kembali melirik ke arah lahan kosong tersebut. Dan kali ini, bayangan putih itu tidak lagi diam. Dengan kecepatan yang luar biasa, sosok buntelan putih yang tinggi dan besar itu melompat. Satu lompatan jauh yang melintasi hampir seluruh luas lahan kosong tersebut, menjauh dari posisi Citra menuju ke arah hutan kecil di belakang gudang. Lompatan itu terlihat sangat aneh, sebuah gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, dan sosok itu terlihat seolah-olah melayang di udara saat melompat. Pemandangan itu, meskipun menjauh, terasa jauh lebih mengerikan daripada saat sosok itu hanya berdiri diam. Citra langsung membeku di tempat, mencengkeram erat keranjang pakaian kosong di tangannya. Ia akhirnya menyadari bahwa sosok itu bukanlah sampah atau pantulan cahaya, melainkan hantu. Dan ini adalah jenis hantu yang berbeda dari yang ia temui di dalam kamarnya. Sosok ini yang terlihat besar dan melompat jauh adalah jenis hantu yang paling ia takuti selama ini. Sebuah perwujudan kengerian yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita. Ia berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan menguncinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai menyerbu pikirannya. Mengapa kosan ini memiliki begitu banyak jenis hantu? Apa yang membuat saya menjadi target utama gangguan-gangguan ini? Dan mengapa hantu ini, yang terlihat seperti kakek jangkung atau sosok gaib penunggu tanah, tiba-tiba menampakkan diri kepadaku? Gangguan ini seolah menguatkan fakta bahwa tempat kosan itu memang memiliki sejarah yang kelam. Dan ia, Citra, entah karena alasan apa, telah menarik perhatian semua entitas yang mendiaminya. Ia merasa sangat tidak nyaman dan terancam, tetapi ia juga merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan makhluk-makhluk gaib ini, tetapi rasa takutnya sangat nyata. 2 minggu setelah insiden lompatan sosok putih raksasa di lahan kosong, Citra kembali harus bergadang. Malam itu, ia memiliki tenggat waktu tugas kuliah yang sangat mendesak, memaksanya untuk duduk di meja belajar sejak pukul 10 malam. Ia menyalakan lampu belajar, fokus pada layar laptop dan buku-bukunya, berusaha menyelesaikan tugasnya sebelum subuh. Suasana kamar terasa dingin dan sunyi. Hanya ada suara ketikan keyboard yang menjadi irama malamnya. Dalam keheningan yang ia paksakan itu, teror yang paling mengganggu kembali menyapa. Saat Citra sedang serius mengetik, ia merasakan sensasi yang sangat akrab dan menjengkelkan. Hembusan napas hangat tepat di belakang telinganya, diikuti oleh suara mendesis pelan seolah-olah seseorang sedang membisikkan sesuatu yang tidak jelas. Rasa merinding dingin menjalar dari tengkuk hingga ke seluruh punggungnya. Kali ini Citra tidak panik atau berlari. Ia sudah terlalu lelah, terlalu sibuk dan terlalu muak dengan gangguan yang tidak henti-hentinya ini. Ia hanya menghela napas panjang, memejamkan mata sebentar dan berbisik pelan ke udara kosong di belakangnya. "Tolong, jangan ganggu aku. Aku harus menyelesaikan tugasku. Pergilah." Ia tidak menoleh, tidak bergerak, hanya melanjutkan ketikannya, menunjukkan sikap menolak yang pasif namun tegas. Ajaibnya, gangguan itu mereda. Hembusan napas itu hilang, dan suasana kembali sunyi. Citra merasa lega. Ia berpikir bahwa ketegasannya mungkin berhasil membuat entitas itu pergi. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekitar 1 jam, sebuah waktu yang terlalu singkat bagi Citra untuk menyelesaikan pekerjaannya. Gangguan yang datang berikutnya jauh lebih parah dan lebih dramatis. Seolah-olah entitas itu marah karena permintaannya untuk pergi diabaikan. Sekitar pukul 12:30 malam, saat Citra sedang berkonsentrasi penuh, pintu kamarnya yang terbuat dari bahan fiber atau seng aluminium tiba-tiba terbuka sendiri. Pintu itu terbuka perlahan, tanpa suara, padahal tidak ada angin di dalam kamar ber-AC. Pintu itu tidak didorong, melainkan seperti ditarik dari engselnya.
terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong kosan yang gelap dan sunyi. Citra langsung tersentak, menoleh ke pintu, dan ia melihat pintu kamarnya yang terbuka lebar. Ia segera menutup pintu itu kembali dengan sedikit keras sambil bergumam, "Tolong, jangan ganggu, aku capek." Ia mencoba mengunci pintu itu, tetapi karena pintu kosan model geser, ia hanya bisa menguncinya dari dalam dengan kenop ceklekan. Ia kembali ke meja belajarnya, detak jantungnya kembali berpacu. Belum sempat ia duduk, pintu itu kembali terbuka sendiri, kali ini lebih cepat dan lebih lebar. Citra berdiri di ambang batas antara waras dan tidak waras. Ia menutup pintu itu lagi, dan kali ini ia memegang kenopnya, menahan agar pintu itu tidak terbuka lagi. Namun, ia tidak bisa menahan selamanya. Ia kembali ke meja belajar, berusaha memaksa dirinya untuk fokus. Gangguan itu terus berlanjut. Hembusan napas hangat di belakang leher, suara seperti langkah kaki pelan di dalam kamar saat ia memejamkan mata sebentar, dan sensasi dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia merasa bahwa entitas itu sedang bermain-main dengannya, menikmati kepanikannya dan ketidakmampuannya untuk berkonsentrasi. Tugas kuliahnya menjadi terbengkalai. Ia hanya bisa menatap layar laptopnya tanpa bisa mengetik satu kata pun. Rasa muak dan frustrasi mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk menyerah pada tugasnya sementara waktu dan mencoba tidur, berharap gangguan ini akan berhenti ketika ia tidak lagi menjadi target yang menarik. Pukul 1:30 pagi, ia berbaring di kasur, memaksakan diri untuk tidur. Keputusan ini untuk tidur setelah diganggu selama berjam-jam membawanya ke puncak teror. Pukul 4 pagi, suara adzan subuh sayup-sayup terdengar dari masjid di dekat Kampung Melati. Citra terbangun. Ia merasa perlu ke kamar mandi sebelum memulai hari. Ia keluar dari kamar mandi, dan tepat ketika ia melangkah keluar dari pintu kamar, ia melihat sosok itu untuk pertama kalinya secara utuh dan jelas. Di sudut kamar, dekat meja rias dan cermin, berdiri sesosok wanita yang ia yakini adalah arwah Dara. Sosok yang sering ia rasakan kehadirannya selama ini. Sosok itu tinggi, rambutnya hitam panjang hanya sepanjang punggung, dan ia mengenakan pakaian yang terlihat lusuh dan kusam. Posisinya membungkuk sedikit menghadap ke tembok membelakangi Citra. Namun posisi membungkuk itu membuatnya terlihat mengintip. Citra langsung membeku di ambang pintu kamar mandi, jantungnya serasa berhenti berdetak. Momen ketika Citra berdiri di ambang pintu kamar mandi dan melihat sosok arwah Dara berdiri membungkuk di sudut kamarnya adalah puncak dari semua teror yang ia alami selama ini. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan irama yang tak karuan, dan nafasnya tertahan di tenggorokan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sosok itu secara langsung, bukan sebagai pantulan, bukan sebagai kaki yang bergoyang, melainkan sebagai entitas yang utuh. Sosok itu berdiri di pojokan ruangan, membelakangi Citra dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk, seolah sedang mengintip atau mencari sesuatu di lantai. Rambutnya yang panjang dan hitam terurai hingga sepinggang menutupi punggungnya yang lusuh. Citra mencoba untuk memproses pemandangan yang tak masuk akal ini. Ia melihat ke sudut itu, matanya berusaha menangkap detail dari pakaian yang dikenakan sosok itu, yang terlihat seperti gaun putih yang sudah kusam dan kotor, mencerminkan sebuah penderitaan yang panjang. Ia berdiri di sana, membeku, tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun, bahkan untuk berteriak atau lari. Sosok itu kemudian bergerak sedikit, menolehkan kepalanya secara perlahan ke samping, ke arah Citra. Ia tidak menoleh sepenuhnya, hanya menyamping, dan dari posisi itu, Citra bisa melihat sebagian wajahnya. Wajah itu pucat dengan mata yang cekung dan gelap, memberikan kesan kesedihan yang mendalam, bukan ekspresi marah atau mengancam, melainkan ekspresi yang kosong, penuh dengan penderitaan yang abadi. Pemandangan setengah wajah itu yang terlihat jelas namun samar membuat Citra terdiam seribu bahasa. Ia merasa jiwanya ditarik keluar dari raganya. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ini semua adalah halusinasi. Ini adalah realitas yang pahit dan mengerikan. Dalam kepanikan yang sunyi, Citra melangkah mundur, kembali masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya. Ia berdiri di dalam kamar mandi yang gelap, mencoba meyakinkan dirinya, "Aku salah lihat, itu hanya ilusi optik karena aku kurang tidur." Ia menunggu sebentar, mengumpulkan keberanian.
Setelah beberapa saat, ia membuka pintu kamar mandi lagi, berharap sosok itu sudah menghilang. Tetapi arwah Dara masih berdiri di tempat yang sama, dengan posisi membungkuk dan membelakangi, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah sedang menunggu Citra untuk keluar. Kehadirannya yang statis itu terasa jauh lebih menakutkan daripada gerakan apapun. Rasa takut Citra berubah menjadi keputusasaan yang dingin. Ia merasa terperangkap di dalam kamar mandi. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Sebagai seorang penganut agama tertentu, Citra mencoba menggunakan keyakinannya sebagai tameng. Ia memejamkan mata, memanjatkan doa, dan memanggil nama Tuhannya dengan lantang, memohon perlindungan dan agar sosok itu menghilang. Ia berteriak, "Dalam nama Tuhan, pergilah!" Berulang kali ia mengulangi doa-doa dan seruan itu dengan suara yang bergetar. Setelah beberapa kali seruan itu diucapkan, Citra merasakan energi di ruangan itu berubah, dan ia memberanikan diri untuk membuka matanya. Sosok arwah Dara telah lenyap. Kamar itu kembali kosong, hanya menyisakan furnitur-furnitur biasa. Kepergiannya yang mendadak itu terasa seperti sebuah kemenangan kecil, tetapi Citra tahu ini bukanlah akhir. Ia segera menyalakan semua lampu di kamar, membuka jendela agar udara segar bisa masuk, dan memutuskan untuk tidak tidur lagi. Ia duduk menunggu hingga waktu keberangkatannya ke kampus tiba dengan perasaan bahwa ia baru saja memenangkan pertarungan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan seperti ini. Pengalaman ini mengukuhkan niatnya untuk segera mencari jalan keluar dari kosan angker di Kampung Melati Palembang ini. Meskipun pengalaman melihat arwah Dara secara langsung sangat menakutkan, Citra didorong oleh sifatnya yang keras kepala dan rasa tanggung jawabnya kepada Bunda Rina, ibu kos yang sangat baik kepadanya, memutuskan untuk mencoba bertahan. Bunda Rina seringkali memanjakannya, karena Citra adalah penghuni yang paling tertib dalam membayar sewa dan tidak pernah menimbulkan masalah. Suatu kali, ketika Citra mencoba mengutarakan niatnya untuk pindah, Bunda Rina langsung menahannya dengan nada yang lembut namun tegas. "Citra, jangan pindah. Kamu yang paling Bunda sayang di sini. Kalau kamu pindah, siapa yang akan Bunda banggakan? Kamar sebelahmu saja sudah kosong. Siapa yang akan menempati kamar ini kalau kamu pergi?" Perkataan Bunda Rina yang bernada memelas itu membuat Citra merasa tidak enak hati. Sebuah dilema moral yang membebani pikirannya, sehingga ia terpaksa menunda keputusannya untuk pindah. Ia memutuskan untuk mencoba mencari jawaban atas teror yang ia alami dari orang yang lebih berwenang. Citra menghubungi Romi, pendetanya di Jakarta, yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Citra menceritakan semua gangguan yang ia alami secara rinci, dari cermin yang menyeringai, kaki tanpa badan, pintu yang terbuka sendiri, hingga penampakan utuh arwah Dara di kamar mandi. Romi mendengarkan cerita Citra dengan sabar, tanpa meremehkan sedikit pun. Setelah Citra selesai bercerita, Romi memberikan tanggapan yang menenangkan, namun tidak memberikan solusi instan. Romi mengatakan bahwa kemungkinan besar entitas tersebut tidak berniat jahat, melainkan ingin meminta bantuan atau mungkin merasa nyaman dengan energi yang dimiliki Citra, sehingga ia memilih untuk mengikutinya. "Mungkin dia suka dengan kamu, Citra," ujar Romi dengan nada bercanda yang menenangkan, meskipun Citra tahu bahwa arwah wanita yang mengikutinya bukanlah hal yang lucu. Romi menyarankan agar Citra rajin berdoa, meminta perlindungan, dan mencoba untuk berkomunikasi secara batin dengan arwah itu, menanyakan apa yang ia inginkan. Namun saran untuk berkomunikasi secara batin itu ditolak mentah-mentah oleh Citra. Ia tidak memiliki kemampuan itu dan tidak ingin mengambil resiko untuk membuka jalur komunikasi dengan entitas yang sangat menakutkan itu. Citra hanya bisa pasrah. Ia tahu bahwa Romi tidak bisa berbuat banyak karena ia berada jauh di Palembang, sedangkan Romi berada di Jakarta. Citra juga mencoba menceritakan beberapa kejadian aneh itu kepada Bunda Rina, tetapi Bunda Rina hanya tersenyum maklum dan mengatakan bahwa mungkin saja sosok itu nyaman dengan Citra. Jawaban yang sama sekali tidak membantu itu membuat Citra semakin frustrasi. Gangguan terus berlanjut, meskipun tidak sesering sebelumnya. Aktivitas supranatural mulai terjadi di dalam kamar mandi kosannya, sebuah ruang yang seharusnya menjadi tempat paling privat. Ketika Citra sedang tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba ia terbangun oleh suara gemericik air yang sangat jelas berasal dari kamar mandi.
Keran wastafel di dalam kamar mandi tiba-tiba terbuka sendiri, mengalirkan air dengan deras, padahal ia yakin 100% bahwa ia sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Bukan hanya itu, tombol flush pada toilet duduknya juga tiba-tiba berbunyi sendiri, mengiratkan bahwa toilet itu baru saja digunakan oleh entitas tak kasat mata. Kejadian ini terasa sangat personal dan menjijikkan bagi Citra, seolah-olah arwah darah sengaja menggunakan fasilitasnya untuk menunjukkan kehadirannya. Citra merasa terganggu secara privasi. Ia merasa bahwa ia tidak memiliki ruang aman lagi di dalam kosannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidaknyamanan dan teror yang konstan ini. Ia harus mencari jalan keluar. Setelah serangkaian teror yang tidak pernah berhenti, termasuk gangguan di kamar mandi yang terasa sangat menjengkelkan dan mengganggu privasi, Citra akhirnya mengambil keputusan yang tegas. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan diri hanya karena rasa tidak enak kepada Bunda Rina. Kesehatan mental dan ketenangan tidurnya jauh lebih penting daripada perasaan sungkan. Ia memutuskan untuk pindah kamar. Sebuah langkah kompromi yang ia harapkan bisa menghentikan gangguan tanpa harus meninggalkan kosan di Kamping Melati, Palembang secara keseluruhan. Citra meminta izin kepada Bunda Rina untuk pindah dari kamar di lantai 2 ke salah satu kamar kosong di lantai 1. Bunda Rina, meskipun sempat merasa keberatan, akhirnya setuju. Karena ia tidak ingin kehilangan Citra sebagai penghuni kosannya yang paling baik dan paling tertib. Bunda Rina menawarkan kamar di lantai 1 yang baru saja ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Citra berpikir, kamar ini baru kosong, pasti belum ada penghuni yang menetap. Dan ia merasa lega, berharap perpindahan ini akan menjadi awal dari kedamaian yang baru. Citra memindahkan barang-barangnya ke kamar baru di lantai 1, yang lokasinya berada di deretan kamar paling depan dekat dengan pintu masuk utama kosan. Yang membuatnya merasa sedikit lebih aman karena lebih banyak orang lalu lalang di sana. Malam pertama di kamar baru, Citra merasa sangat lega dan tenang. Ia meyakinkan dirinya bahwa energi negatif di lantai 2 tidak akan bisa menembus ke lantai 1. Ia menghabiskan malam itu dengan santai, duduk di pojok kasurnya, bersandar di tembok sambil memainkan ponsel, melakukan scrolling di media sosial. Ia membiarkan kamar dalam keadaan gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari layar ponselnya, karena ia ingin membiasakan diri untuk kembali tidur dalam kegelapan. Ia merasa bahwa rasa takutnya sudah jauh berkurang. Tiba-tiba, saat ia sedang asik memandang layar ponselnya, ekor matanya menangkap gerakan yang sangat halus di sampingnya. Ia melirik ke samping kirinya, ke area kasur yang kosong yang berbatasan dengan tembok kamar mandi. Di sana, di pojok kasur yang berlawanan dengan tempat ia duduk bersandar, duduklah sesosok wanita. Itu adalah arwah Dara. Sosok itu duduk dengan posisi menyamping, menghadap tembok kamar mandi, membelakangi Citra. Sama seperti bagaimana ia muncul di belakang cermin dan di dalam kamar mandi sebelumnya. Sosok itu terlihat nyata, duduk di atas kasurnya sendiri, berbagi kasur dengannya. Kejadian ini lebih dekat, lebih personal, dan lebih menakutkan daripada penampakan di lantai 2. Jarak antara Citra dan arwah itu hanya sekitar 1 meter. Citra langsung membeku, ponsel di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap sosok itu tanpa berkedip. Sosok itu terlihat seolah-olah ia sudah menunggu Citra di kamar baru ini. Kehadirannya yang tenang namun menakutkan itu menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Arwah itu telah mengikutinya. Pindah kamar tidak ada gunanya. Arwah Dara tidak hanya menghuni kamar di lantai 2, tetapi ia telah terikat pada Citra, mengikutinya dari satu kamar ke kamar lain di dalam lingkungan kosan yang sama. Rasa frustasi dan ketakutan Citra memuncak. Ia merasa seolah-olah ia sedang menjadi target dari sebuah permainan mengerikan yang tidak bisa ia hindari. Ia menutup matanya, memohon agar sosok itu pergi. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah lenyap, tetapi jejak kehadiran dinginnya masih terasa. Citra menyadari bahwa masalahnya bukan pada kamar kosan itu sendiri, tetapi pada dirinya. Ia telah menjadi target, dan arwah Dara tidak akan melepaskannya selama ia masih berada di lingkungan kosan tersebut. Malam itu, ia kembali tidur dengan lampu menyala. Rasa amannya sudah sepenuhnya hilang, dan ia tahu ia harus segera meninggalkan Kampung Melati sepenuhnya. Setelah menyadari bahwa keputusannya untuk pindah kamar dari lantai 2 ke lantai 1 sama sekali tidak berguna, karena arwah Dara telah mengikutinya dan duduk di sampingnya di kasur,
Citra mulai mencari jawaban yang lebih mendalam mengenai sejarah kosan di Kampung Melati, Palembang ini. Ia yakin, teror yang ia alami pastilah berakar dari masa lalu tempat ini. Ia tidak bisa lagi menerima alasan-alasan dangkal dari Bunda Rina atau Romi. Citra memutuskan untuk mendekati salah satu penghuni kosan yang paling lama, seorang wanita parubaya yang akrab disapa Bude Minah, yang kamarnya berada di deretan lantai 1 dan sudah menempati kosan itu sejak awal bangunan ini didirikan. Bude Minah dikenal sebagai orang yang belak-belakan dan sering bercerita. Citra mendatangi kamar Bude Minah di sore hari, mengajaknya mengobrol santai sambil membahas masalah kosan. Setelah basa-basi sebentar, Citra memberanikan diri untuk bertanya. Bude tahu nggak, kenapa kamar kosan ini terasa begitu aneh? Bella sering diganggu sampai pindah ke bawah. Bude sendiri pernah diganggu? Bude Minah yang awalnya ragu-ragu akhirnya membuka suara. Ia menceritakan sebuah rahasia kelam yang selama ini disimpan oleh para penghuni lama. Bude Minah membenarkan semua cerita gangguan yang terjadi, dan ia mengungkapkan bahwa ia sendiri hanya mengalami gangguan berupa suara-suara aneh, seperti langkah kaki atau keran yang terbuka, namun tidak pernah melihat penampakan sejelas yang dialami Citra. Bude Minah kemudian menjelaskan asal-usul tanah tempat kosan itu berdiri. Ia mengatakan bahwa jauh sebelum kosan ini dibangun, lokasi ini adalah tanah kosong yang merupakan bekas kuburan keluarga atau makam-makam tua yang sudah lama tidak terurus di Kampung Melati. Tanah itu kemudian dibeli oleh Bunda Rina, dan sebelum dibangun menjadi kosan, makam-makam yang ada di atasnya dipindahkan ke tempat pemakaman umum yang baru. Namun Bude Minah berkeyakinan bahwa tidak semua arwah ikut pindah dan ada beberapa entitas yang tetap bertahan menjadikan lokasi ini sebagai wilayah mereka. Bude Minah juga menjelaskan bahwa gangguan itu cenderung terfokus pada bangunan baru, terutama di lantai 2 di mana kamar Citra berada, yang dulunya adalah area kantin pekerja gudang sebelum dirombak total menjadi kamar kos. Menurut Bude Minah, energi di area itu terasa paling kuat dan paling tidak stabil, sehingga entitas-entitas itu sering berkumpul di sana. Penjelasan Bude Minah ini memberikan Citra sebuah pemahaman yang dingin. Ia tidak hanya tinggal di atas tanah bekas makam, tetapi ia juga telah mengusik ketenangan entitas penunggu tempat itu. Ia juga menyadari bahwa arwah Dara yang mengikutinya mungkin adalah salah satu arwah yang dulunya dikuburkan di sana, yang kini merasa terganggu oleh kehadirannya. Rasa iba dan takut bercampur aduk dalam pikiran Citra. Ia menyadari bahwa arwah itu bukanlah sekedar setan jahat, melainkan sebuah entitas yang terikat pada tempatnya. Ia juga merasa aneh, mengapa Bude Minah dan penghuni lama lainnya tidak diganggu seintens dirinya. Bude Minah menjelaskan, mungkin karena kamu pendatang baru, Citra, dan kamu memiliki energi yang berbeda, atau mungkin kamu secara tidak sengaja membawa energi yang disukai oleh arwah itu. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak penghuni kos yang telah pindah sebelum Citra karena tidak tahan dengan gangguan ini, menguatkan fakta bahwa kosan di Kampung Melati ini memang berhantu. Citra meninggalkan kamar Bude Minah dengan pikiran yang jauh lebih jernih, namun hati yang jauh lebih berat. Ia tahu, ia harus segera pergi dari tempat terkutuk ini sebelum ikatan antara dirinya dan arwah Dara menjadi semakin kuat dan tidak bisa dipisahkan lagi. Setelah mendapat penjelasan yang gamblang dari Bude Minah mengenai status kosan di Kampung Melati sebagai bekas tanah kuburan, Citra merasa lebih waspada, tetapi pada saat yang sama, ia merasa lebih berani. Ia sudah tahu akar masalahnya, dan kini ia hanya tinggal mencari waktu yang tepat untuk pindah. Namun tak lama setelah ia mengetahui rahasia kelam itu, gangguan lain kembali terjadi. Kali ini tidak menimpa Citra secara langsung, tetapi menimpa penghuni kosan yang lain. Kejadian ini berlangsung pada suatu sore, sekitar pukul 6:30 malam, ketika matahari baru saja terbenam dan suasana mulai gelap. Citra saat itu sedang bersantai di kamar barunya di lantai 1, yang ia biarkan pintunya sedikit terbuka, karena ia tidak ingin kamar itu terasa lembab dan gelap, seperti saat ia diganggu di lantai 2. Ia duduk di dalam tetapi matanya bisa melihat orang-orang yang lalu lalang di lorong kosan.
Tiba-tiba, terdengar suara keributan dan teriakan keras dari lorong kosan. Sebuah suara teriakan histeris seorang wanita yang memecah keheningan sore itu. Awalnya, Citra dan penghuni kosan lainnya mengira ada pertengkaran hebat antara sepasang penghuni kamar. Mereka semua bergegas keluar untuk melerai. Ternyata, teriakan itu berasal dari kamar yang dihuni oleh Maya, seorang mahasiswi yang sekamar berdua dengan temannya. Ketika para penghuni kosan, termasuk Citra, tiba di depan kamar Maya, mereka melihat Maya sudah berdiri kaku di tengah lorong. Matanya terpejam, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar hebat. Teman sekamarnya berusaha menahan Maya, menjelaskan bahwa Maya tiba-tiba berteriak dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya pandangan matanya berubah drastis. Ketika mata Maya terbuka, matanya berubah menjadi putih semua, pandangannya kosong, dan tubuhnya berdiri tegak lurus, kaku seperti papan, dengan tangan menggenggam erat ke samping seolah-olah ia sedang kedinginan yang luar biasa. Itu adalah tanda-tanda jelas bahwa Maya sedang kesurupan. Para penghuni kosan yang mayoritas beragama Islam segera memanggil seorang ustadz yang tinggal tidak jauh dari Kampung Melati untuk membantu menangani Maya. Saat ustadz itu tiba dan mulai melakukan ritual pengusiran, tubuh Maya semakin kaku dan ia hanya bisa berdiri tegak, tidak bisa digerakkan ke samping atau dibaringkan. Ustadz itu bertanya kepada entitas yang merasuki, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu anak ini?" Entitas itu tidak menjawab dengan suara lantang, tetapi ia memberikan isyarat-isyarat yang membingungkan. Citra, yang berdiri di pinggir kerumunan, langsung merasakan firasat yang kuat. Ia yakin bahwa entitas yang merasuki Maya adalah arwah Dara yang selama ini mengganggunya. Ia berpikir, mungkin arwah itu tidak bisa merasukiku karena aku selalu berdoa, jadi dia mencari inang lain yang sedang lemah. Setelah Maya berhasil disadarkan, ia menceritakan bahwa ia sedang melamun, memikirkan masalah finansialnya ketika ia merasa pikirannya tiba-tiba kosong dan ia tidak ingat apa-apa lagi. Teman sekamarnya yang mengetahui kebiasaan Maya menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu, Maya baru saja selesai mengganti pembalutnya dan membuangnya di tempat sampah kamar, padahal malam itu adalah masa menstruasi Maya. Citra yang mendengar cerita itu langsung menyimpulkan bahwa arwah Dara telah memanfaatkan kelemahan spiritual Maya yang sedang dalam kondisi tidak suci, menstruasi, dan membuang pembalutnya sembarangan di kamar. Sebuah tindakan yang dipercaya dapat mengundang entitas gaib, apalagi di lingkungan bekas makam. Citra merasa ngeri. Ia menyadari bahwa arwah itu sangat gigih dalam mencari target, dan keberadaan arwah Dara tidak hanya mengancamnya, tetapi juga mengancam keselamatan penghuni kosan yang lain di Kampung Melati. Kejadian kesurupan yang menimpa Maya menjadi titik balik yang menguatkan tekad Citra untuk segera angkat kaki dari kosan di Kampung Melati, Palembang. Bukan hanya karena ia takut menjadi korban berikutnya, tetapi ia juga merasa bertanggung jawab atas keselamatan mentalnya dan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa ia adalah magnet bagi arwah Dara, dan selama ia berada di sana, teror tidak akan pernah berakhir. Citra mencoba untuk kembali bertanya kepada ustadz yang membantu menyadarkan Maya. Ia ingin memastikan apakah entitas yang merasuki Maya itu sama dengan yang mengganggunya. Namun ustadz itu sudah terlanjur pergi karena memiliki urusan mendesak lainnya. Citra hanya bisa menduga-duga. Ia berasumsi kuat bahwa hanya ada satu entitas utama yang sangat aktif di kosan ini, yaitu arwah Dara. Dan karena arwah itu gagal merasukinya, berkat doanya yang kuat, ia kemudian merasuki Maya. Citra menyadari bahwa arwah itu sedang mencoba segala cara untuk tetap berada dekat dengannya. Ia mencoba bertanya kepada Dion dan Budemina, apakah mereka pernah mendengar tentang asal-usul arwah Dara? Apakah arwah itu dulunya adalah seorang wanita yang meninggal di area makam tersebut, atau apakah ia adalah arwah yang kebetulan lewat dan menetap? Namun tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Mereka semua hanya tahu bahwa arwah itu sudah ada di sana sejak lama, terikat pada tanah bekas kuburan itu. Rasa ingin tahu Citra memuncak. Ia membutuhkan jawaban, sebuah alasan yang jelas mengapa ia yang menjadi target utama.
Mengapa arwah itu mengikutinya dari lantai 2 ke lantai 1? Namun jawaban yang ia cari tidak kunjung datang dan dia merasa bahwa ia hanya membuang-buang waktu mencari kebenaran yang tidak akan ia temukan. Citra merasa lelah secara mental. Ia merasa bahwa ia sudah cukup berjuang dan bertahan. Ia tidak ingin lagi hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dan ketakutan yang datang setiap malam, di mana ia harus tidur dengan lampu menyala, waspada terhadap setiap bunyi dan gerakan. Citra memutuskan bahwa ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak ingin lagi melawan, ia hanya ingin menyerah dan mencari kedamaian yang baru. Ia kembali menghubungi Romi, pendetanya. Romi, yang mendengar semua cerita terbaru, termasuk insiden kesurupan Maya, akhirnya setuju bahwa Citra harus segera pindah. Romi tidak lagi menyarankan untuk bertahan atau berkomunikasi dengan arwah, ia hanya berkata, "Citra, sudah cukup. Kamu sudah mencoba, sekarang sudah waktunya kamu pergi. Tuhan akan menjaga kamu dimanapun kamu berada." Dukungan dari Romi ini menjadi pemantik terakhir bagi Citra. Ia segera membuat rencana untuk pindah kosan. Ia mulai mencari tempat kos baru di sekitar Palembang. Kali ini ia lebih selektif, memastikan bahwa lokasi kosannya bersih dari sejarah kelam atau cerita-cerita angker. Ia memberitahu Bunda Rina tentang keputusannya untuk pindah, dan meskipun Bunda Rina sedih, ia akhirnya mengizinkan Citra untuk pergi. Ia tidak bisa memaksa Citra untuk bertahan di tempat yang membuatnya tidak nyaman. Citra mulai mengemasi barang-barangnya. Setiap kali ia mengemasi barang, ia merasakan dingin yang menyelimutinya. Seolah-olah arwah Dara sedang mengawasinya dari sudut ruangan, tidak senang dengan keputusannya untuk pergi. Namun Citra tidak gentar. Ia terus berdoa dan memanjatkan permohonan agar ia bisa pergi dengan damai dan arwah itu tidak mengikutinya lagi. Ia bertekad untuk memutuskan ikatan yang tidak disengaja ini. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Proses kepindahan Citra dari kosan di Kampung Melati, Palembang, memakan waktu beberapa hari, di mana ia harus mengemasi semua barangnya dan mencari kosan baru yang aman. Selama proses packing itu, ia merasakan kehadiran arwah Dara yang sangat intens. Setiap kali ia menyentuh barang-barangnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah arwah itu sedang berdiri tepat di sampingnya, mengawasinya, tidak terima dengan keputusannya untuk pergi. Citra harus bekerja keras untuk mengabaikan sensasi itu. Ia terus-menerus berdoa dan berbicara dalam hati, memohon agar arwah Dara mengerti bahwa ia harus pergi. Ia berulang kali mengatakan dalam hatinya, "Aku harus pergi. Aku tidak bisa membantumu. Aku bukan orang yang kamu cari. Tolong, lepaskan aku." Ia berharap pesan batin itu tersampaikan. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung. Ia ingin mengakhiri semua teror ini dengan damai, tanpa harus ada drama perpisahan yang mengerikan. Setelah beberapa hari mencari, Citra akhirnya menemukan kosan baru yang terletak di lingkungan yang jauh lebih ramai. Dan yang paling penting, tidak memiliki sejarah kelam seperti kosan di Kampung Melati. Ia segera menyewa kamar tersebut dan mulai memindahkan barang-barang yang sudah ia kemasi. Hari kepindahan tiba, Citra meminta bantuan temannya, Dion, yang sudah akrab dengannya, untuk membantunya mengangkut barang-barang. Dion, meskipun masih takut dengan cerita-cerita yang ada, dengan setia membantu Citra. Saat Citra meninggalkan kamarnya untuk terakhir kalinya, ia menatap sekeliling ruangan itu, mencoba mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang telah memberinya begitu banyak kenangan, baik yang indah maupun yang mengerikan. Ia menyentuh tembok dan ia merasakan dingin yang menusuk, sebuah tanda perpisahan dari arwah Dara. Citra berjalan keluar dari pintu kosan, melewati lorong-lorong, menuruni tangga dari lantai 1, dan melangkah keluar dari gerbang utama kosan Bunda Rina. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah-olah beban mental yang selama ini ia pikul perlahan-lahan terangkat. Ia menoleh ke belakang untuk melihat kosan di Kampung Melati untuk terakhir kalinya. Bangunan itu tampak megah di pagi hari yang cerah. Tidak ada tanda-tanda angker, hanya sebuah bangunan kosan biasa. Namun Citra tahu, di balik tembok-tembok itu bersemayamlah sebuah kisah kelam, dan arwah Dara masih menunggu di sana. Ia melangkah pergi, meninggalkan kosan itu untuk selamanya, dengan harapan besar bahwa arwah itu tidak akan mengikutinya.
Pindah ke kosan baru terasa seperti memasuki babak baru dalam hidup. Kosan yang baru itu terasa tenang. Tidak ada hawa dingin yang aneh. Tidak ada suara-suara yang mengganggu. Dan yang paling penting, tidak ada pantulan menyeringai di cermin. Malam pertama di kosan baru, Citra tidur dengan nyenyak. Ia tidak menyalakan lampu, dan ia tidak merasakan hembusan napas hangat di belakang lehernya. Ia akhirnya bisa tidur dengan damai setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Ia terus-menerus berdoa memohon agar ia dilindungi dari gangguan-gangguan yang pernah ia alami. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di benaknya. Sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah ia temukan jawabannya. Mengapa arwah Dara memilihku? Mengapa arwah itu begitu gigih mengikutiku dari satu kamar ke kamar lain? Ia tahu ini adalah misteri yang harus ia bawa hingga akhir hayatnya. Meskipun Citra telah berhasil melarikan diri dari teror yang mencekam di kosan Kampung Melati, Palembang, dan kini menetap di kosan baru yang aman dan damai, pengalaman traumatis itu terus membayangi pikirannya. Ia tidak bisa melupakan setiap detil teror yang ia alami. Senyum dingin di cermin, kaki kecil yang bergoyang tanpa badan, hembusan napas hangat di kegelapan malam, pintu yang terbuka sendiri, dan yang paling mengerikan, penampakan utuh arwah Dara yang berdiri membungkuk di sudut kamarnya. Semua itu terasa sangat nyata dan begitu personal, sebuah kisah yang sulit ia yakini pernah ia alami. Beberapa bulan berlalu, Citra melanjutkan hidupnya di Palembang, fokus pada kuliah dan pekerjaannya. Ia tidak pernah lagi mengalami gangguan supernatural yang intens seperti saat di Kampung Melati. Kehidupan barunya berjalan normal. Ia akhirnya bisa tidur nyenyak, tidak lagi harus menyalakan lampu di malam hari, dan ia tidak lagi merasa diawasi oleh sosok tak kasat mata. Ia sesekali masih berhubungan dengan Bunda Rina, yang sesekali mengiriminya pesan menanyakan kabar. Dan dari Bunda Rina, Citra mendengar kabar bahwa kamar bekasnya di lantai 1 dan lantai 2 masih kosong. Tidak ada penghuni yang berani menempati kamar itu dalam waktu lama. Beberapa penghuni baru mencoba, tetapi mereka semua pergi dalam waktu kurang dari seminggu, mengeluhkan gangguan yang tidak bisa mereka tahan, menguatkan fakta bahwa entitas di kosan itu masih sangat aktif dan masih menunggu di sana. Citra menyadari gangguan yang ia alami bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertarungan yang nyata, dan ia merasa bersyukur telah berhasil melepaskan diri dari ikatan yang tidak disengaja itu. Ia juga bersyukur bahwa ia pindah ke lokasi yang berbeda. Ia yakin bahwa selama ia masih berada di lingkungan kosan Bunda Rina, arwah Dara akan terus mengikutinya. Kini, Citra menceritakan kembali kisahnya kepada Rizky Pramana, host dari sebuah podcast horor, ingin membagikan pengalaman ekstrimnya kepada halayak luas dengan harapan ceritanya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Saat ia menceritakan setiap detil teror, ia kembali merasakan sensasi dingin itu, seolah-olah ia sedang membuka kembali pintu ke masa lalu yang mengerikan itu. Rizky Pramana mendengarkan dengan penuh perhatian, terkejut dengan kegigihan arwah Dara yang mengikuti Citra dari satu kamar ke kamar lain. Ia bertanya kepada Citra, "Jadi, sampai sekarang kamu masih tidak tahu kenapa arwah itu mengikutimu?" Citra menggeleng, "Tidak, Rizky. Itu misteri yang tidak akan pernah saya temukan jawabannya. Mungkin karena energi, mungkin karena tempat itu memang bekas makam, atau mungkin karena arwah itu hanya ingin teman. Saya tidak tahu, tapi yang pasti, saya bersyukur sudah hidup tenang sekarang." Citra menutup ceritanya dengan sebuah kesimpulan yang dingin. Terkadang, tidak semua misteri harus dijawab. Dan terkadang, melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan melawan hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia telah meninggalkan Kampung Melati, Palembang, tetapi kisah tentang arwah Dara yang mengikutinya akan selalu menjadi bagian dari dirinya.
sebuah pengingat abadi akan batas tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia hidup tenang, tetapi ia selalu waspada, karena ia tahu arwah itu mungkin saja masih berada di suatu tempat, di antara bayangan, mengawasi.